Oke, Him. Silahkan, Him. Assalamualaikum Gus, Masya Waalaikumsalam. Apa Allah. kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Gus ya? Iya. Kita pernah bertemu sebelumnya? Belum ya? Belum sama sekali, ini luar biasa Oh, sekali. belum. Berawal Karena dari aku waktu di kampusmu itu nggak ke prodimu. Aku prodi di SAA gitu. padahal HKI ya. Iya, aku S2 aku di HKI sih. Tapi ya dianggap terlalu tersesat sehingga nggak terlalu diakui. Oh, jangan-jangan nanti saya pengikut Gus nih. Nggak terlalu diakui di syariah gitu kan. Soalnya tesisku dianggap terlalu maju sehingga nggak karu-karuan lah. Alah gitu. Oke Gimana nih. gimana? Ini- Doktoralmu kayak gimana? Iya Gus, saya ini apa namanya berkaitan dengan budaya hukum sama interaksi sosial sih. Pernikahan beda agama Gus. Nah, Oh iya iya, aku memang. kebetulan saya tuh mendapatkan informasi yang sangat luar biasa bahwasanya Gus Durian itu, Gus Aan Ansori itu adalah termasuk Gus Durian pertama. Kedua, seseorang yang menjadi koordinator dari jaringan anti diskriminasi ini sangat berkaitan dengan BBA. Oh iya, ada Selain, Islamnya ya. iya, Jaringan selain Islam itu, anti, jadi ada Islamnya, bukan hanya anti diskriminasi tapi ada Islamnya. oh jaringan ini ya, jaringan anti diskriminasi Islam Islam, oke. anti Tidak diskriminasi. hanya itu, ya ternyata juga ngajar juga mata kuliah Pancasila sama ini kan religion University Iya ini iya. kan Dan kamu juga Surabaya. harus tahu ya, supaya Iya, aku saya dulu sudah. ambil S2-nya di Tebuireng begitu. Oh Jadi gitu. Heeh. iya, HKI ku ambil Dan di Tebuireng. yang luar biasa lagi, ini yang sangat menjadi apa namanya pertimbangan saya untuk berdiskusi dengan Gus An adalah pendiri Apa? Kauman, Interligius nih, marriage konsultan ini kan luar biasa ini. Ini yang akan saya nanti gali nih. Sudah berapa kali Gus? Sudah pernah belum Gus menikahkan apa namanya? Nikah beda agama Gus? Um, 13 ya, baru 13. 13. 13 besok 29 ada di Malang, lalu 10 November ada di Bogor. Wih, Nah, gitu. luar biasa ya Gus ya. Itu Oh memang iya, iya. memang Ngapain? suatu misi Aku Gus, apa gimana? 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 Suatu misi, suatu misi. Misi. Iya. Aku nggak tahu, tapi misiku kan, aku kan tidak bisa melihat orang itu terdiskriminasi. Itu sehingga aku berupaya untuk menjadikan segenap pengetahuan dan pengalamanku untuk more or less untuk membantu mereka begitu. Sebenarnya Kimco ini aku dirikan dua 2 tahun yang lalu kan, 2 tahun yang lalu. Aku Oh, itu tidak begitu. terlalu fokus ke, sebenarnya tidak terlalu fokus awalnya ke Mm-mm. perkawinan beda agama begitu kan. Fokusku itu soal interfaith ya, Iya. interfaith in general, lalu Ya. kemudian isu gender dan seksualitas begitu. Hmm. Lalu aku melihat bahwa para aktivis terutama yang beragama Islam yang concern untuk isu-isu perkawinan beda agama itu sangat sedikit, sangat sedikit. Aku menyebutnya di Indonesia baru ada dua ya selain aku ya. Pertama itu salah satu profesor apa namanya akidah filsafat di kampus doktoralmu itu yang Mm-mm. dulu ngawinkan staf susnya Jokowi. Terus yang kedua itu ada teman dari ICRP itu pemain lama begitu. Terus aku mikir gini, wah Kenal ini itu Gus. kayaknya kurang ini. Kurang ini. Kemudian aku mencoba menstudi soal itu kan. Ya, Menstudi soal itu cepat, kemudian nulis, kemudian melakukan kajian-kajian. Tentu karena aku bukan dosen ya, dosen yang tetap tapi sepertimu. sudah Jadi sebanding setara dengan iya, dosen. jadi tulisanku tidak cukup apa namanya terdokumentasi. Tetapi yang menarik 1 bulan yang lalu itu aku diminta oleh temanku, dia ngelola jurnal di IAIN Madura gitu kan. Madura. Ha. IAIN Madura itu namanya Masita, dia fokus di Al-Quran. Aku diminta untuk sebagai reviewer karena kebetulan Wah, isunya isu perkawinan beda agama. Aku luar bilang, wah ini biasa. makananku ini. Luar Eh, biasa. Ini nanti lebih editor in chief ini kalau kayak gini. enggak lah. Terus gimana? Iya, Gimana terus gimana? kebanyakan Gus dari mereka itu udah 13 ya Gus ya. Berarti tahun ini bisa jadi bisa sampai
20 kan tadi ya. Mau di ini juga kan Iya bisa sih, Bogor. iya, Padahal baru 2 tahun ya. baru 2 tahun sih. Iya. Itu latar belakangnya gimana, Gus? Kebanyakan Islam, Gus. Pasangan yang lain luar Mostly, Islam mostly ya. Islam, semuanya Islam, semua ada Islamnya. Iya kan kayak semisal Islam gimana? rata-rata Islam Katolik, Islam Protestan. Ada kemarin itu yang konsultasi denganku itu Islam dengan Hindu begitu ya. Tapi masih konsultasi ya, aku masih masih konsultasi begitu. Ya Katolik gitu ada, Gus. rata-rata. Gimana? Katolik ada. Katolik, Oh Katolik Konghucu. ada, Sorry, Katolik banyak Katolik. Konghucu ada nggak Konghucu? Konghucu nggak ada karena Nggak ada. di Konghucu aku belum menemukan WS atau pemuka agama Konghucu yang berani untuk melakukan pemberkatan perkawinan beda agama. Karena kan kalau melalui jalur Islam kan nggak bisa ya, Islam Mm-mm. formal ya, Islam Iya. formal itu kan belum bisa gitu, belum bisa. Artinya kalau mau menikah di KUA beda agama itu kan nggak bisa. Em, harus pemberkatannya formalnya itu dengan agama selain Islam. Meskipun aku selalu menawarkan ada dua ritual begitu. Kebanyakan rata-rata dua ritual ya. Mm-mm. Misalkan kalau di Katolik ya, terakhir itu yang Katolik itu 24 ya, Iya. Januari 2024 kemarin. Pasca keluarnya SEMA 2 2003. Iya. Itu Mm-mm. yang laki Islam Solo, lalu yang Katolik itu Surabaya. Mm-mm. Mereka pemberkatan, sebelum pemberkatan mereka akad nikah dulu. Aku Iya. yang memandu. Nikahan. Lalu 1 bulan kemudian mereka pemberkatan di Karangpilang, di paroki Karangpilang, parokinya kawanku. Lalu mereka mencatatkannya di Solo, di Dispenduk Oke. Capil Solo. Heeh, 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 heeh. Di Indonesia, Hima itu baru ada 2 Dispenduk Capil yang Mm-mm. mau mencatatkan perkawinan beda agama tanpa intervensi pengadilan. Yang Pasca pertama adalah aturan itu ya, Gus ya. Pasca SMA 223 Ya, ya, ya. Pasca Nah, SMA 2003. pertama mana, Itu Gus? uh, Surakarta dan Sleman. Sleman dan Surakarta. Sleman dan Surakarta. Aku sih berharap Gorontalo atau Manado atau Denpasar berani, tapi ternyata nggak berani. Belum kali, Gus. Nanti kan Gus yang ini mendorong biar berani dia. Iya, Biar padahal kan ada yang bisa begitu. karena kan cinta nggak bisa dipaksakan kan, Gus? Masa iya? Eh, iya, kamu harus tahu. Aku selalu Iya. ditanya sama banyak kawan ya, itu gimana kok bisa aku bilang? Hukum awal, ya, hukum asli perkawinan itu tunduk pada Arum 2021. Tunduk pada situ. Dan di situ kan indikator orang berjodoh itu kan genderless dan Mm-mm. religiousness. Tidak berbasis agama, tidak berbasis gender. Tetapi ini apa namanya litas kunu kan. Oh, ada salah satu indikator bahwa kita ini seseorang itu berjodoh adalah ketika ia merasa bahwa dirinya itu tentram. Litas kunu sakinah ya, litas kunu sakinah itu kan kata dasarnya kan Tuhan itu hadir. Tuhan itu hadir itu kan kalau sakinah itu dalam terjemahannya bahasa Inggris itu artinya the state of tranquil. The state of tranquil artinya tranquil itu kalau merujuk ke Merriam-Webster itu adalah free from agitation, merdeka dari agitasi, merdeka dari opresi seperti itu. Sehingga aku mengatakan, oh ini sebenarnya secara Al-Quran tidak hanya memungkinkan, tapi ya realitasnya memang bisa dilakukan. Kalau Begitu. kalau sejarahnya, Gus, saya sendiri kan kadang-kadang ditanyain apa namanya, emang boleh memuhim apa namanya nikah beda agama? Kok memuhim? Kan udah jelas aturannya, ngapain diteliti gitu kan? Nah, sekarang kita boleh nih Gus bahas Gus aturan agama Islamnya, negaranya, adat yang ada di masyarakat gitu Gus, budayanya gimana Gus itu Gus sebenarnya. Dan nanti kita berujung pada tujuan dari penelitian saya itu ujungnya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah budaya hukum yang ideal untuk mereka yang sudah terlanjur Gus nikah beda agama Gus. Kan kita perlu untuk solusi untuk itu. Endingnya saya pengennya seperti Iya. itu, Gus. Endingnya seperti itu. Gimana Gus itu Gus?
Apa pertanyaanmu berarti? Yang pertama, pertama itu tadi apa namanya terkait historitas aturan yang ada kan? Kan karena histori yang ada. Begini ya, Hmm, kalau kamu ngomong historis, ya, kalau kamu ngomong historis, itu orang melajari ini historis agama atau negara nih? Aku main dulu. Agama iya, dulu aja ya, ya agama dulu agama aja dulu. ya, Kita bahas Islam ya, agamanya dulu. agama Nah, kita ya. mm-mm. Begini, Hima, karena kita kita sama-sama ahwalusaksi ya, Hmm, seluruh dunia itu terkait perkawinan beda agama, fikih kita itu ada dua, ada tiga cara pandang, ada oke. tiga cara pandang. Hmm, Pertama adalah mereka, ya aku menyebutnya sebagai kelompok ortodok. Kelompok ortodok itu meyakini bahwa Islam hanya bisa kawin dengan orang Islam. Titik. siap. Itu Ya, kampusmu itu ortodok, MUI, gitu ya. NU, oh iya, NU Muhammadiyah, Syafi'ian, Syafi'ian itu Bentar Gus, sebentar. ortodok. Kampusnya nggak apa-apa Gus, tapi penghuninya kan nggak ngikutin nggak apa-apa kan? Oh iya, iya, makanya aku tunggu, tunggu kamu bikin progresivitas di kampusmu Amin, gitu. amin ya. Jadi yang pertama itu ya, ortodok ya. Ortodok itu adalah mereka yang meyakini bahwa orang Islam harus hanya bisa kawin dengan orang Islam, titik. Titik. Siapapun, mau Gus Mus, Gus Baha, oh, Gus Miftah, siapa, pokoknya kalau dia berpikiran seperti itu, masuk ortodok. Dia bisa kutip kitab banyak hal gitu. Nah, yang kedua, kelompok Ya, gitu. moderat. Mm-mm. Kelompok moderat itu ditaksis. Jadi orang Islam boleh kawin dengan ahli kitab selama orang Islamnya adalah yang laki-laki, ahlul kitabnya perempuan. Ada banyak gitu kan, ada banyak orang-orang yang, tapi tidak sebanyak yang kelompok ortodok seperti itu. Nah, kelompok modernis ini kemudian yang kedua, kelompok yang ketiga itu adalah kelompok progresif. Kelompok progresif itu adalah ya orang Islam boleh kawin dengan orang-orang yang ya semua orang ya sepanjang ia bukan kafir begitu, sepanjang Oke. ia bukan kafir. Nah, titik pangkalnya itu adalah di soal kekafiran itu sendiri, karena banyak orang para ahli fikih itu apa memaknai macam-macam soal kekafiran itu, tapi intinya di kelompok progresif itu ya orang Islam itu di konteks Indonesia, orang Islam itu boleh kawin dengan siapa saja Yang sepanjang penting karena di kafir. Islam itu kan ya di Indonesia itu kan orangnya meyakini adanya Tuhan dan lain sebagainya kayak Ya gitu. betul. Nah, Heeh. ada banyak kelompok. Kalau kamu di Indonesia, kalau nanya siapa pengusung kelompok progresif ini, kamu pasti karena kamu orang HKI ya, kamu pasti pernah dengar isu counter legal draft KHI dulu. Iya. Ah, Heeh. itu kan Mbak Musda, Kang Hussein Muhammad, lalu Marzuki Wahid, banyak itu. Itu Mhm. kan waktu Kementerian Agamanya masih dipegang oleh Pak Maftuh Basuni, itu di situ ketika aku lacak, salah satu yang ditawarkan oleh para progresif yang ada di kelompok Islam itu, mereka-mereka yang tadi aku sebut, itu juga memperbolehkan perkawinan beda agama. Gitu. Lalu kan orang-orang marah, terus kemudian itu di-drop kalian. Nah, Hima, eh, tiga kelompok ini memiliki justifikasi yang sama-sama kuatnya, baik yang membolehkan atau yang membolehkan separuh atau yang tidak membolehkan separuh, itu sama-sama punya justifikasi, baik Al-Qur'annya maupun justifikasi secara second literaturnya. Seperti itu. Nah, yang menarik itu yang barusan aku ketahui itu adalah begini, Hima. Itu doktrinnya ya. Yang kedua adalah soal presiden historis. Oke. Aku tidak akan ngomong soal perkawinan Nabi Muhammad dengan Maria Kiptia, tetapi Ya. aku ingin mengetengahkan. Aku pernah nulis sih soal itu di blogku ya. Soal putrinya Nabi Muhammad, Zainab Mhm. itu, dengan Al-Rabi itu. Jadi selain selain Fatimah, itu Nabi Muhammad itu punya tiga putri. Mhm. Ya. Umi Kulsum, Ruqayyah, dan Zainab. Enak. Sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, Oke. tiga-tiganya ini itu sudah melangsungkan perkawinan. Mhm. Ya, yang menarik, Ruqayyah dan juga Umi Kulsum itu kawin, kakak beradik ini kawin dengan kakak adik
dari Abu Lahab itu. Lalu ketika Nabi Muhammad kemudian terpilih menjadi nabi, kemudian ada gesekan antara Abu Lahab dan juga Nabi Muhammad. Ini besannya, besan itu kemudian Abu Lahab mengatakan pada anak-anaknya, kalau kamu suka sama aku, ya ceraikanlah istri-istrimu. Akhirnya perceraian itu dua orang itu. Nah, yang menarik itu adalah kasusnya Zainab dan Al-Rabi, gitu kan. Zainab Gimana? dan Al-Rabi. Iya. Jadi ketika Nabi Muhammad menjadi nabi, itu mereka berdua memilih untuk tidak ini, memilih untuk tidak mau membatalkan perkawinannya. Bahkan Zainab itu memilih untuk tinggal di Mekah bersama dengan Al-Rabi pada saat Nabi Muhammad itu membangun kekuatan di Madinah. Bayangkan loh itu. Nabi Muhammad ya biasa-biasa saja. Nabi Muhammad ya biasa-biasa saja. Meskipun Iya. para pengikut Nabi Nah, Muhammad pada waktu itu mengatakan, loh, bapakmu kan sudah jadi nabi kenapa Islam, kenapa kok kenapa kamu ini? memilih untuk itu? Iya, Iya. ceritanya kalau di antara Zainab dengan Al-Rabi itu sebenarnya sangat pas untuk dibuat sinetron karena begitu begitu syahdu ya. Iya, iya, iya. Bagaimana dua orang ini berusaha kuat untuk bisa menjaga perkawinannya itu di tengah sentimen agama pagan dengan agama Islam itu sendiri itu. Mm-mm. Jadi, tapi sayangnya kan cerita yang aku sampaikan ini kan tidak pernah diulas, tidak pernah disampaikan. Belum, sama sekali itu. Jarang sekali, Iya, bahkan mungkin nggak ada. nggak ada itu. Wong aku juga di Tebu Ireng juga nggak dikasih tahu soal itu. Aku Mm-mm. tahunya itu ya ketika googling sendiri, kemudian mencoba menulis sendiri dan lain sebagainya. Sehingga aku ingin mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad itu membiarkan ya, membiarkan putrinya Zainab itu mempertahankan perkawinannya dengan Al-Rabi, orang agamanya itu. Kalau ditanya Al-Rabi itu agamanya apa? Menurutku agamanya ya Hanafiyah lah, orang-orang yang mengakui keesaan Tuhan gitu. Aku tidak mau menggunakan kata pagan karena itu sangat pejoratif ya, sangat merendahkan begitu. Jadi aku kemudian dari situ kemudian meyakini, oh Islam itu indah. Bagi orang-orang yang meyakini jodohnya itu seagama, ya ia harus kawin dengan yang seagama. Tapi bagi orang-orang yang meyakini belahan hidupnya itu adalah orang yang berbeda agamanya, ya ia akan diuji dan ketika ia lolos ujian, ya dia boleh sama dengan yang lain kayak Dia gitu. Jadi mempunyai, aku secara nakliah gitu ya, ya. secara nakliah itu meyakini bahwa pertama di Al-Quran bahwa perjodohan itu tidak ditentukan oleh agama. Yang kedua, tidak ada paksaan di dalam beragama. Itu kan, la ikraha fiddin dan lain sebagainya. Artinya, nggak boleh orang dipaksa itu untuk menjadi Islam. Itu bertentangan. Yang ketiga, itu secara presiden historis, Nabi Muhammad pernah membiarkan putrinya yang bernama Iya. Zainab itu membangun relasi asmara yang serius dengan Al-Rabi dan Nabi Muhammad, it is okay aja. Itu sih. Lalu belakangan kemudian eh, politik belakangan pasca Nabi itu kemudian membuat situasinya menjadi keruh karena situasi politik begitu. Iya. Itu Ha. sih apa namanya Hima. Iya. Ya, Tapi kalau kita melihat ini, Gus, kita kan tahu, iya tadi bahwasannya kapan namanya kalau agama kita ya wes ada beberapa kelompok tadi ya. Oke lah kita paham itu. Nah, negara kita nih, Gus. Negara kita kan kayak gitu juga. Sama. Yang masih sangat-sangat multitafsir. 174 begini, nanti aturan yang administrasi begini, terus turun lagi MA nomor 2 tahun 2003 kayak gitu lagi. Nah, itu loh Gus maksud saya. Itu Him, kamu eh, kamu harus membaca secara singkat mm, sejarah politik pembentukan regulasi perkawinan di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sampai itu. Aku tidak hafal secara runtut, tapi nanti kalau kamu kalau kamu pengen, nanti aku kasih link. Aku pernah mempresentasikan itu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyangkut ya. sejarah
undang-undang perkawinan kayak gitu. Di mana Mm-mm. undang-undang perkawinan pada waktu itu dibuat, itu di tengah memuncaknya perseteruan antara kelompok Islam dan kelompok Kristen menyangkut soal Islamisasi dan Kristenisasi begitu. Oke. Jadi Ha-ha. pada waktu itu 5 tahun sebelum tahun 74 itu orang Islam itu politik Islam orang-orang seperti Natsir dan lain sebagainya itu sangat gusar dan sangat takut dengan fenomena Kristenisasi. Takut kalau nanti masuk, kalau nikah dengan beda agama masuk, Oh takut. iya, Iya. iya, Ah, iya. Jadi situasi kebatinan tahun 68 sampai tahun 73 itu adalah dipenuhi rivalitas dan kecurigaan antara kelompok Islam dan kelompok Kristen dan Katolik. Kelompok Kristen dan Katolik mencurigai kelompok Islam itu tengah ingin menjadikan negara Indonesia ini kembali ke Piagam Jakarta. Proses Islamisasi menjadi sangat kuat. Jadi orang orang Kristen dan orang Katolik itu takut. Kalau kamu baca salah satu disertasi yang highly recommended itu hmm, adalah Profesor Mujibur Rahman yep. terkait dengan soal ini ya. Hmm, Tarik ulur nanti aku kasih lah disertasi yang menurutku wajib dibaca olehmu. Nah, siap. di satu sisi orang Islam itu juga mencurigai orang Kristen dan Katolik tengah berusaha membuat Berebut. negara ini menjadi negara Kristen dan Katolik. Wah, akhirnya Mhm. gegerannya itu di undang-undang rancangan undang-undang apa namanya perkawinan 174 itu. Akhirnya semua orang kuat dan lain sebagainya akhirnya dikasih ada titik tengah Pak Harto waktu itu. Titik Hmm, tengahnya kayak gini. Kalau kamu baca pasal 2, posisi negara itu kan mencatat saja. iya. Posisi negara itu mencatat saja. Hmm, Perkara sah dan tidaknya itu tergantung agama masing-masing. betul. Nah, orang Islam, ya, orang Islam itu menggunakan strategi yang sangat kuat. Dia bilang, ya, pokoknya seluruh perkawinan Islam itu tidak boleh lagi, kalau mau dianggap sah, tidak boleh lagi melalui di luar KUA. Jadi KUA itu adalah satu gate, satu kanal untuk memastikan tidak terjadinya perkawinan beda agama itu Beda sendiri. agama. Kayak gitu. Lah, orang Protestan yang awalnya boleh, itu kemudian juga ikut-ikutan orang Islam, nggak boleh. Oke. Nah, yang menarik adalah sikap dari Katolik. Sikap dari Katolik itu sejak awal sampai sekarang, itu tetap istiqomah, memperbolehkan. Artinya apa? Artinya, kalau ada orang Islam kawin dengan orang Katolik, ia bisa diberkati ya, tidak menggunakan sakramen, tapi pemberkatan, ya gitu. Jadi, nah, sepanjang sudah ada kata undang-undang, sepanjang sudah ada agama yang mengesahkan, maka negara ya cuman mencatat saja. Itu hukum aslinya. Hukum aslinya Hukum seperti itu. aslinya seperti itu. Tetapi situasinya menjadi rumit karena proses Islamisasi menjadi sangat kuat, terutama pasca reformasi, orang kekuatan Islam menjadi sangat kuat. Itu kan mereka kelompok-kelompok Islamis ini berusaha agar supaya tidak terjadi perkawinan beda agama. Yang mereka lakukan apa? Mereka lakukan itu adalah berusaha untuk merevisi Undang-Undang 174, tapi ternyata kan nggak berhasil. Jadi Iya. Undang-Undang 174 itu tidak pernah direvisi, kecuali revisi yang kemarin soal Umur. batas Batas umur nikah. batas usia. Tapi soal perkawinan beda agama itu nggak mau. Orang Kristen dan Katolik itu juga melakukan hal yang sama, berusaha untuk melakukan judicial review terkait perkawinan beda agama di Iya. Undang-Undang 174. Mental juga. Artinya Undang-Undang 174 itu mengunci semuanya. Undang-Undang 174 itu adalah tidak memperbolehkan juga tidak melarang. Ngambang. Makanya menghasilkan Ngambang, asir. Heeh. ngambang, Heeh. ngambang seperti itu. Nah, ngambang dan itu sebabnya di beberapa presiden historis itu juga sempat terjadi gitu kan. Sempat terjadi misalkan tahun 82 ada sesuatu yang menarik. Dulu perkawinan beda agama
antara laki-laki Islam dengan perempuan non-Islam itu boleh dilakukan di KUA Jakarta. Boleh Wow, dilakukan. luar biasa itu. Kamu harus baca sejarahnya. Nanti kamu Ya, kalau ya, baca ya. YouTube, lihat YouTubeku, Saya sebagian apa, beberapa udah lihat YouTube-nya Prof. Gus Aan udah sebagian tak lihat sama iya, saya. Heeh. iya. Nanti Jadi tak. itu sih, menurutku. Nah, eh, ujungnya barangkali akhirnya kan nggak diperbolehkan. Akhirnya undang-undang tentang administrasi pendudukan itu membuka itu kan. Membuka artinya apa? Boleh namanya namanya perkawinan pengadilan. Artinya sepanjang itu disahkan oleh pengadilan boleh. Akhirnya jalur ketika orang Islam menutup semuanya, lalu kemudian ada jalur yakni melalui undang-undang administrasi kependudukan bahwa ada dimungkinkan perkawinan beda agama itu masuk dalam kategori perkawinan pengadilan itu. Maka berlomba-lombalah orang berkawin beda agama itu dengan menggunakan undang-undang perkawinan. Nah, nasibnya pengadilan ini menjadi terkunci manakala orang-orang Islam marah. Kemarahan pertama adalah ketika melihat staf susnya Jokowi itu Ya. Oh, secara demonstratif ya dengan jilbabnya dan lain sebagainya itu melakukan parade terkait dengan pluralisme yang ada di Indonesia. Marah semuanya itu. Sejak saat itu kan kemudian Dirjen Dispenduk pada waktu itu Profesor Zudan diam-diam itu mengirimkan surat telegram ke seluruh Dispenduk Capil seluruh Indonesia. Nggak boleh, tapi nggak pernah terbuka dia. Sejak saat itu kemudian perkawinan beda agama di Dispenduk Capil nggak bisa dicatatkan. Seperti iya. itu. Nah, lalu terakhir itu ada satu peristiwa kalau tidak salah 1 bulan atau 2 bulan sebelum keluarnya SEMA 2 Aturan itu. 2003 itu ada satu peristiwa kalau tidak salah di Semarang atau di apa itu yang membuat Yandri itu Menteri Pembangunan Desa saat ini yang dipilih oleh Prabowo itu dia orang PAN itu ngeruduk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung kan, gitu kan. Mahkamah Agung bersama dengan orang-orang organisasi kelompok-kelompok Islam non Muhammadiyah, non NU, dia Iya. datang menemui ketua pengadilan terkait satu satu putusan pengadilan yang masih memperbolehkan kawin beda agama. Terus yang aku dengar, oh, ketua Mahkamah Agung dipaksa. Ini gimana ini? Apa yang harus kami lakukan supaya kawin beda agama ini tidak bisa dilakukan menggunakan jalur pengadilan? Lalu nampaknya ketua Mahkamah Agung waktu itu agak keder, akhirnya keluarlah SEMA 2 2003 yang kontroversial itu. Jadi sebenarnya secara undang-undang HIM Iya. itu kawin beda agama itu bisa Gantung. dilakukan. Iya. Iya, Karena tapi gantung karena itu orang ya. khawatir aja. Ya Tahu karena tadi sejarahnya kayak gitu Gus yang tadi apa takut akan terjadinya tarik menarik agama tadi kan. iya, kayak gitu. Artinya Kalau kayak gitu eh, ini Gus, apa namanya kalau kayak itu berarti agama bisa dijadikan sebuah penghambat bagi mereka yang mau menikah. Orang-orang awam memaknanya seperti oh itu. iya, oh Ya. iya, Padahal kan sebenarnya bisa dilakukan ya Gus ya. oh Karena bisa. Gus kan sudah beberapa kali. Nah, ritualnya gimana Gus? Caranya sama itu kalau nikah ritualnya. Begini, kalau yang aku lakukan ya, Mm-mm. biasanya kalau orang itu datang konsultasi ke aku selalu menggunakan 3 lingkaran kayak bawang itu kan, apa bawang bombay itu kan, lingkaran Bombay. terdalam, lingkaran tengah, dan lingkaran luar. Jadi Heeh. kalau mereka datang ke aku selalu bilang ke mereka, yang penting kamu clear dulu 2 orang ini. Indikator clearnya itu adalah kalau salah satu di antara kalian masih berusaha untuk menarik Agama. pasangan itu masuk ke agamanya dia, aku nggak mau meneruskan. Oke. Jadi Oh. aku nggak mau. Jadi sejak awal, oh banyak itu yang kayak gini 4 5 orang. Aku sorry ya, Endingnya? aku nggak bisa. Aku Oh nggak iya. bisa. Heeh. Aku nggak tanggung jawab. Jadi rata-rata itu yang laki-laki ya. Karena merasa laki-laki itu adalah imam dan lain sebagainya, maka ia mengatakan ya istriku, calon istriku ya harus ikut sama aku. Aku kemudian memberikan berbagai gambaran kayak gitu. Itu Kalau masih ada yang ini sadar, Gus. ada yang tidak. Bagi yang tidak sadar ya
eh, mereka yang aku tidak mau teruskan. Aku menyebutnya bahwa jangan sampai kemudian orang yang mau kawin beda agama itu seperti agen multi level marketing gitu. Agen multi Iya. level marketing itu begini, ya memperbanyak downline, memperbanyak Heeh. downline. Jadi Dan yang pertama, iya, gimana? dan dia kan berarti kalau menginginkan pasangannya, terutama yang cowok tadi ya, berarki kan dia patriarkinya masih kental banget dia budaya Oh dia. iya, itu tidak hanya Heeh. patriarki, tapi juga menyeret Diskriminasi. ranah-ranah agama terkait Mm-mm. dengan soal itu, gitu. Iya, Nah, iya. so far sih ada banyak yang ke aku itu sudah clear dua-duanya kan, udah clear dua-duanya kan. Artinya ya kami tidak akan memaksa dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dilapis bawang bombay yang paling dalam itu juga soal anak. Kadang-kadang clear di Eh, mereka, lalu mereka nanya, nanti anaknya kayak apa begitu. Nah, aku juga bilang bahwa menurut undang-undang anak itu punya ketika dewasa ia memiliki kewenangan penuh terkait dengan agama atau kepercayaan apa yang ia peluk kayak gitu. mm-mm. Bahwa nanti mulai usia 0 sampai 18 ia harus ada inisiasi eh, nama agama di KTP-nya, yaitu didiskusikan. Jangan sampai kemudian terjadi rebutan. Oh ini milik aku, kayak gitu. Kesepakatan Begitu. di Nah, awal. Mm-mm. iya. Jadi kalau mereka clear ya, dua-duanya clear, misalkan dua-duanya clear gini, oke, Satu tadi clear, Gus, satu lalu tadi aku yang naikkan. oke. Gimana? Satu kan tadi mereka clear dulu. Clear terkait tidak tarik menarik gitu kan. Iya, clear Ya. tidak tarik menarik, Yang clear ya, soal kedua, agama juga clear. Oke, lalu aku anak naikkan levelnya. heeh. Itu analisis keluarga, analisis keluarga, analisis keluarga. Kalau analisis keluarga itu kira-kira pertanyaannya, apakah keluarga kalian dua-duanya oke? Jawaban pertama oke semuanya, aman. Aman. Gitu. Oh ya, aman. Ini mengandaikan semuanya udah dewasa ya. Semuanya Ya. udah dewasa ya. Ya, udah dewasa. Yang kedua, kemungkinannya adalah yang yang Islam gandoli, keluarganya orang Islam gandoli, nggak mau. Gitu. Tapi kalau yang Islam itu laki-laki, aku selalu bilang sepanjang usiamu di atas 21 tahun, kamu nggak perlu wali dan nggak perlu persetujuan. Nah, Ah, yang susah ternyata ini. Ya. itu toh, Iya iya. betul. Nah, Heeh. yang agak susah itu adalah ketika yang perempuannya Islam. Mm-mm. Yang agak susah karena di Syafi'ian kita, konsep Syafi'ian kita itu kan harus mensyaratkan ada wali. Ingat ya, konsep Syafi'ian ya. Iya, Karena para imam yang lain itu juga berkelahi soal posisi wali itu betul sendiri. betul betul. Iya betul. Jadi Nggak ada kalau selesainya kamu itu. baca Bidayatul Mujtahidnya Ibnu Rushd itu kan kamu akan tahu bahwa sebenarnya wali itu kan ya nggak satu suara itu orang apa para raksasa-raksasa hukum Islam itu kan. Mm-mm. Eh, biasanya sih mereka ini yang lama itu dinegosiasinya dengan apa orang tua itu Wali orang tua itu paling ya. lah di beberapa tempat itu misalkan kasus contohnya perkawinan yang aku fasilitasi antara Yegar dan Mary itu kan Yegar dan Mary itu diskusinya lama aku harus ketemu dengan orang tua mereka itu untuk Mediasi. meyakinkan Mediasinya sampai ke keluarga ya. iya Heeh. iya terutama yang paling kekeh nggak mau itu yang dari Kristen karena bayangkan ya anaknya dia dia tokoh gereja ya tiba-tiba anaknya kawin beda agama itu kan itu mereka pacaran 14 tahun ya baru di ACC itu Mhm. Yegar dan Mary itu eh 11 tahun. jadi menurutku kalau yang jadi di keluarga itu clear dulu begitu dan yang agak sulit memang ketika yang pengantin perempuannya itu beragama Islam begitu karena apa? Karena bagi perempuan seperti ini hmm, mereka didoktrin bahwa kawin itu harus apa seturut atau sepersetujuan dari wali itu sendiri. Artinya
apa namanya kehadiran bapak maupun wali nasabnya itu menjadi hal yang sangat penting begitu. Jadi itu yang Mhm. membuat diskusinya menjadi agak Lambat. panjang dan Mhm. aku menyiasatinya dengan melakukan negosiasi begitu ya, melakukan negosiasi begitu. Apa sih yang diinginkan oleh orang Islam gitu kan? Mereka bilang yang penting Gus ada ijabnya, oke, ada Oke. ijabnya, oke. Berarti pemberkatan nggak masalah Gus, nggak apa-apa pemberkatan di gereja. Yang penting ada ijabnya dulu, oke. Gitu. Ya Nah, aku masalahnya fasilitasi. Gus, masalahnya, Kenapa? saya lihatannya, kan berarti kalau semisal yang Islam itu adalah sorry, yang Islam yang cewek, itu kan, yang wanitanya mempelai perempuan, itu Ya. gimana Gus? Akadnya, mengakadnya gimana Gus itu Gus? Ritualnya Gus? Tetap syahadat, Yang walaupun siapa yang syahadat? Ini misalkan gimana? Misalkan yang cewek adalah Islam begitu kah? iya, Misalkan kamu gitu aja. Kamu ya. ya, Oke, kamu kawin dengan katakanlah nonis, nonis Kristen gitu kan? oke. Nah, Oke. Terus hijab toh, ritualnya hijab gimana? kan? Hijabnya di mana? Di Gus mau fasilitasi. Oh Maksudnya di iya, KUA. aku memfasilitasi. Aku bikin rundown lengkap mulai pembukaan sampai itu lengkap. Ada 13 tahapan. Ada Oke. 13 tahapan ketika kayak gitu. Jadi yang pertama tentu pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, khutbah nikah, kemudian bahkan sebelum itu aku mensyaratkan mereka berjanji di hadapan banyak orang bahwa ini adalah perkawinan monogami, ini satu untuk selamanya, hidup sampai mati ya sama dia. Aku nggak mau perkawinan Islam yang aku fasilitasi itu non monogami. Itu ada di piagam perkawinanku, ada piagam perkawinannya. Baik, baik. Ha, ha, Jadi ha. kalau mau ijabnya ya ya simpel kayak ijab. Misalkan aku walimu ya, aku walimu Hmm. ya, aku walimu. Kamu kawin dengan Roni yang non Islam. Nah, Aku di tengah-tengah ya aku akan nanya ke bapakmu, anggap saja bapakmu sudah oke ya. hmm. Ya, aku nanya, Pak, kerso ngerabeaken secara mandiri atau wakil ten kula? Oke. Gitu saya. Kayak penghulu lah ya pokoknya. Oh iya, Ya, ha. pun wakil jenengan mawon Gus. Itu di hadapan banyak orang ya, di hadapan Siap. banyak orang, Hmm. di hadapan banyak orang gitu kan. Wakil jenengan aja Gus. Oke, wakil. Maka yo Ah, tak suruh salaman ke aku. ah. Suruh salaman gitu kan, gitu kan. Kemudian ikuti omongan saya gitu. Aku kemudian membimbing dia melakukan akad taukil ke aku. Akad taukil dan lain sebagainya selesai kan? Udah selesai? Selesai. Udah selesai kan? Berarti aku kan walimu. Iya, Kan boleh kan orang apa namanya bapakmu mewakilkan mengawinkan anaknya ke tokoh-tokoh agama kan boleh secara Islam. boleh, boleh, boleh Boleh banget. kan? Ya Iya. udah, berarti kamu diem, aku yang ngawinkan. Udah, Selesai. sebelum Iya. sebelum ijab, sebelum aku mengawinkanmu, kamu dan pacarmu tak suruh berhadapan dulu. Hmm. Eh, ini yang lakimu itu ngomong kira-kira sumpahnya ya. Aku akan minta ke mereka, kamu bersumpah dulu di hadapan kita bahwa kamu memang sehidup semati. Jadi dia akan sumpah kira-kira saya Roni Kusuma dengan ini menjadikan Mahima sebagai satu-satunya istriku dalam suka maupun duka dan lain sebagainya selesai. Ah, Kemudian Hima ngomong juga, aku Muhima menjadikanmu Roni sebagai satu-satunya suami dalam suka maupun duka, dalam senang maupun bahagia, kayak gitu-gitu. Oke, clear? Clear. Ya, oke. clear kan? Iya. Baru kemudian sebelum aku ijab, aku akan ngomong ke publik dulu yang ada di situ. Ini Ini sebelum adalah ijab dilakukan, ada nggak yang keberatan? Jadi aku menggabungkan metode Kristen dengan metode Islam. Kan siapa tahu kemudian ada, ternyata kamu nggak single dan lain sebagainya kan. Aku bilang, aku kasih waktu 1 menit. Kalau ada yang mau protes, silakan protesnya. Tak kalau nggak tunggu yang 1 menit. Ya kan selesai, nggak ada iya. keberatan. Dah, aku kemudian menyalami Roni. Ya, gitu. Ya Roni, aku nikahkan engkau, Roni, ya, untuk Tapi berarti mendapatkan wahima dan lain sebagainya. tanda Apakah ah, perlu syahadat atau tidak? Ya nah, enggak lah. oke. Nah, itu kemarin Ngapain syahadat?
Kemarin itu masalahnya masalah yang sama, permasalahan yang sama ketika ada perkawinan di gereja gitu. Kalau orang yang Kristen sama orang apa namanya agama Islam itu yang biasanya memang Islam yang keberatan. Yang kalau yang agama yang cowok itu yang Kristen, yang cewek yang apa namanya yang agamanya Islam itu harus ada dulu gini-gini. Makanya mereka memilih untuk menikah di gereja, bahasanya gitu. Itu kemarin sebagian ada pendeta yang gitu. Iya, itu karena yang itu Memfasilitasi bukan Gus karena Aan. iya. Iya betul betul. Jadi di Indonesia itu mau penghulu formal maupun penghulu formal itu yang punya SK itu loh dari Iya. Kementerian Agama maupun penghulu non formal itu kayak aku tokoh-tokoh agama itu. Yang berani ngawinkan orang tanpa melakukan syahadat ya apa dasarku kayak gitu. Dasarku ya clear saja bahwa Islam itu posisinya sama dengan ahlul kitab. Kalau kamu baca Abduh ya, Iya. pemaknaan Abduh sama Rashid Ridho dan lain sebagainya. Betapa iya mereka para raksasa-raksasa hukum Islam itu memaknai ahlul kitab itu tidak hanya Yahudi dan Nasrani begitu, tetapi orang-orang yang memang memiliki kitab suci yang itu bersumber dari Gusti itu sendiri. Jadi ada ekspansi pemikiran menyangkut soal itu. Dan Iya betul sih. Ha. yang kedua, kenapa kok aku kayak gitu, aku eh, mengambil cara seperti itu? Aku itu memaknai orang Islam itu tidak boleh kawin dengan dua orang musyrik dan Nah, orang kafir. iya. Oke ya, oke. Oke. Sekarang definisi Oke. musyrik, Iya. ya definisi musyrik. Musyrik itu kan definisi yang politis dan teologis, misalkan. Dalam arti apa? Dalam arti kamu tidak bisa menghakimiku kalau aku dalam ekspresi penyembahan Tuhan itu ternyata nggak sama dengan kamu. Kamu tidak bisa melabeli aku ini musyrik. Artinya apa? Misalkan orang Kristen dianggap musyrik karena menurut orang Islam dia itu menyembah patung, menyembah salib. Itu kan cara pandang orang luar. Iya. Sama kayak kita itu kalau sholat hima itu kan jungkar-jungkir di hadapan Ka'bah. Ka'bah itu kan kalau kita lihat mata kita ini sebenarnya kan nyembah nyembah Ka'bah. kubus besar itu Iya kan, betul. nyembah Ka'bah kan. Dan Iya. itu kan bukan nyembah Tuhan, nyembah Mm-mm. batu. Tapi kalau kita Tidak. dianggap musyrik kan kita nggak mau. Enggak, aku nggak nyembah batu. Sama aja ya Artinya Gus sebenarnya. ah, ah. Nah, yang kedua itu nggak boleh mengawini orang kafir. Orang kafir itu ya adalah orang yang bengis, kejam. Aku pernah nulis definisi kafir itu di Jakarta Post itu. Mm-mm. Jadi orang yang bengis, orang yang eh, anti pri kemanusiaan kepada orang lain karena ia tidak mengenal Tuhan. Itu orang kafir Iya. kayak gitu. Nah, secara Indonesiawi definisi kafir itu kan udah dihapus oleh NU, di PBNU itu. Mm. Secara politik ya, waktu zamannya di Munas Alim Ulama 2019. Itu kan definisi kafir kan sudah nggak ada, diganti muatinun. Kalau muatinun itu kan warga negara, artinya secara definisi politik kafir itu di Indonesia nggak ada. Artinya apa? Ketika aku ngawinkan orang Kristen, Boleh-boleh aja. iya boleh-boleh aja. Iya. Itu Oh, sih. kalau kayak gitu Gus kan udah clear tuh. Berarti kan udah nikah ya. Akad selesai. Nah, ritualnya Gus. Mereka itu sebenarnya ritual Begini, sendiri Gus. Apa gimana Gus? Sempat sih nggak sih cerita? begini, Mm. begini ya. Mm. Itu tadi aku menjelaskan layer pertama dan layer kedua. Iya. Layer kedua itu Banyak orang tuanya clear ya. Tinggal layer yang ketiga. Layer yang ketiga itu adalah urusan teknis. keluarga Ya. ya. Urusan teknis itu menyangkut dua hal, Him. Menyangkut pencatatan dan menyangkut ritual. Ya, Oh, dua urusan ya. teknis itu Ternyata dua ya. dua hal. Ini, Catatan juga. iya, ini kalau kamu ngomong catatan kakinya mana, gosaan, nggak ada. Catatan kakinya adalah, Kayaknya nanti Gus Durian catatan oh kakinya. iya, iya, yang ini yang Iya, aku lakukan. iya betul. Jadi ketika aku ngomong oke, kamu clear, orang tua clear, sekarang
Kita akan ngomong soal teknis dan ritualnya. Di titik ini, Hima, itu per hari ini aku selalu menawarkan 5 format, ya, 5 format untuk bisa melanggengkan cinta kasih mereka ini. Nah itu, betul. Itu 5 format itu dari yang paling ideal sampai yang tidak ideal. Itu ya. Jadi aku bilang, jadi kalau ada orang konsultasi ke aku, saya mau kawin beda agama semuanya clear, oke. Aku langsung kasih dia 5 menu. Kamu pilih yang mana yang kira-kira memungkinkanmu untuk bisa melanggengkan perkawinanmu itu. Aku akan mulai dari model pertama dan model kedua. Ya, model pertama dulu. Ini yang paling ideal. Paling ya, ideal. Yang mengikuti ini itu kira-kira cuma 5 orang yang pernah aku fasilitasi. dari 13 tadi ya. Dari 13. Ya, Ini pasca SMA 2023 ya. oke. Sah ya? Ya. Pasca SMA. Model pertama itu begini. Model pertama adalah mereka tidak perlu ganti kolom agama di KTP. Oke. Ya, Pencatatan di Dispenduk Capil menggunakan 2 ritual. Pemberkatan di institusi non-Islam tentu saja. Itu. Itu. Ini susahnya minta ampun. itu ya, Gus. Yang kedua itu, Gus. Hah? Iya kan? Yang kedua itu susah itu. Yang mana? Yang apa namanya? Pencatatan di mana tadi? Di Dukcapil Capil. sama di dua, iya, pemberkatannya itu. Ya, jadi yang Pemberkatannya aku itu. tawarkan begitu. Jadi, Ya, ya, yang pertama adalah tanpa ganti KTP. ya, Ya, berarti kan yang Islam tetap Islam, yang Katolik tetap Katolik, ya. kira-kira begitu. Heeh. Tanpa ganti KTP, menggunakan 2 ritual, ya Mm, ritual Katolik, ya ijab kabul, ya. gitu. Lalu pencatatannya di Spenduk Capil, pasti di Mm, Spenduk Capil. mm. Yang nomor 2, model yang kedua, itu sama dengan nomor 1, tetapi ia menggunakan 1 ritual, yakni non-Islam saja, tanpa ijab. Biar nggak rumit biasanya. Biar nggak rumit Sebenarnya sih, rasanya iya mereka. kayak gitu. Iya. Heeh. Nah, yang menarik Hima, nomor 1 dan nomor 2 ini hanya bisa dilakukan pencatatannya di Dispenduk Capil Sleman dan Manahan, Surakarta. Hanya bisa di situ. Di luar itu nggak bisa. Misalkan kamu kawin ya dengan Katolik ya, Ya. ya, kamu kawin dengan Katolik ya, udah oke dan lain sebagainya. Padahal KTP-mu KTP Purwokerto, lakimu KTP Jakarta. Supaya bisa dicatatkan di Dispenduk Capil, one of you, salah satunya harus pindah domisili dulu, either ke Sleman atau kemudian Hmm. ke Jakarta. Surakarta, baru kemudian bisa dicatatkan. Nah, tidak banyak orang-orang yang di luar Sleman dan Surakarta ini yang sanggup untuk pindah kakak dulu gitu kan. Nah, gitu. Jadi itu yang model 1 dan model 2. Model yang ketiga itu convert sementara. Jadi pencatatan itu yang biasa dilakukan. Ya. Pencatatan di Dispenduk Capil, yang Islam ikut sementara, ya, ikut sementara di agama yang katakanlah Katolik, Mm-mm. dan yang ketiga itu menggunakan 2 ritual, ya, menggunakan 2 ritual. Kayak kemarin itu di Jogja Ya. yang Islam, yang perempuan itu dia ganti KTP dulu ke Kristen, terus kemudian eh, apa namanya ritualnya 2, yakni ijab. Jadi sebelum pemberkatan 1 jam kemudian ijab kabul, setelah ijab kabul kemudian pemberkatan, pemberkatan kemudian pencatatan di Dispenduk Capil. Pencatatannya satu agama ya. Nanti ada konsensus, nanti aku akan balik. Kalau kayak gitu bunyinya Seperti itu. berarti bukan secara administrasi bukan nikah beda agama ya, Gus? Secara administrasi tidak,
Tetapi di Iya, titik yang ketiga, aku mengatakan itu secara substansi, mereka kawin beda agama. iya, Sepanjang itu aku yang verifikasi ya, ya sepanjang aku karena yang verifikasi. ternyata prakteknya itu prakteknya nikah beda agama Iya, cuma di iya, tetap. seperti itu. Nah, yang nomor empat, ya, yang nomor empat itu sama dengan yang nomor tiga, tapi pencatatannya di KUA. Oh ya, Pencatatannya di KUA, tetapi tentu tidak menggunakan dua ritual. satu. Karena ketika dia yang Kristen itu sudah ganti Islam, maka gereja tidak akan mau melakukan pemberkatan informal seperti yang aku lakukan. Jadi ya dia akan masuk Islam dan ya sudah wilayahnya KUA, wilayahnya KUA. Nah, gitu. Itu Iya yang iya. nomor empat. Yang nomor lima itu kawin di luar negeri. Ah, aku kawin di luar negeri ini besok November. Mana Gus? Ujak ngomongnya gak serokokan aku. Jadi gini Iyalah, ya, santai Gus. Nggak ini apa-apa ada Gus. satu ini ya, aku Iya. tidak usah reveal. Ini perempuannya Islam. Nah, Dia ngambil PhD di Melbourne kalau nggak salah. Dia mau kawin di Melbourne sana. Dia mau kawin di Melbourne dan ternyata juga mudah kan, kayak kawin di luar negeri itu kan mudah kan. Tapi sebelum mereka berangkat ke Melbourne, mereka kepingin menggunakan dua ritual. Mereka menggunakan dua ritual. iya. Itu. Jadi aku nanti ke sana mengijab kabuli itu karena orang tuanya yang perempuan yang Islam itu cuman bisa gini aja. Aku boleh, kamu boleh kawin dengan pacarmu yang Kristen itu, tapi ijab dulu gitu. Lalu dia Oh. ngontak aku, Gus, ijab Gus. Oke. Gitu. Mhm. Ijab, setelah ijab 2 jam kemudian menurut schedule itu Mhm. keduanya akan pemberkatan juga. Setelah itu baru mereka terbang ke mana ke Australia. Hebat. Wah. Itu Itu sejauh ritual perkawinannya ya Gus ya. Berarti kalau yang tadi pilihan yang ketiga, empat, lima gitu kan. iya. Yang ketiga. Enggak, yang ketiga, empat, lima. Ya betul. Tiga, empat, lima itu berarti kan nanti hanya formalitas bahasanya. KTP-nya itu. 34 sih. 34 itu formalitas. Yang 5 itu sebenarnya itu high cost ya, karena kan tinggi. Kalau Oh. kawin di luar negeri itu kan begini ya, Hima ya. Ah, ah, Ya, ah. kawin di ini sepanjang yang aku ketahui ya. Mm-mm. Misalkan kamu sama pacarmu Kristen, itu nggak mau ribet di sini gitu kan, maka kamu terbang ke Hong Kong gitu kan. Siap. Ini yang kemarin aku dengar ya, terbang ke yang aku dengar dari ketika aku ketemu dengan salah satu aktivis di pertemuan Komnas Perempuan di Jakarta kemarin. Itu dia cerita ke aku. Jadi dua orang ini, yang laki itu Kristen, yang perempuan Islam. Mereka terbang ke Hong Kong. Mereka terbang ke Hong Kong, ya, mereka terbang ke Hong Kong, lalu kawin di sana, ya, ya, kawin di sana, ya selesai. Tanpa disuruh ini, tanpa disuruh kawin apa ganti agama dan lain sebagainya tidak. Setelah itu, setelah kawinnya selesai, mereka dapat satu kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan pemerintahan Hong Kong. Oke. Nah, kutipan akta perkawinan dari Hong Kong itu kemudian ia laporkan ke KJRI Ah, di tempat itu. Ya, kamu lapor, Pak, saya udah kawin nih dengan Roni. Lalu KJRI berdasarkan surat dari ih. pemerintahan Hong Kong itu kemudian kan menerbitkan surat pelaporan bahwa pada tanggal sekian ada orang namanya Hima kawin dengan Roni di Dispenduk Capil Hong Kong. Kan kamu dapat 2 surat, pulanglah. Ya, kamu dapat surat, 2 surat, kamu pulang ke Purwokerto. KTP-mu kan yang awalnya single kan harus ganti menikah, kan Hmm. begitu. Hmm. Kakakmu kan juga harus baru. Nah, berdasarkan 2 surat ini, kamu ngurus perubahan status dan Iya. membuat kakak baru. Agamanya apa di situ? Ya agamanya ya tetap, yang Islam tetap Islam, yang Kristen ya Kristen. Oh, begitu. Siap. Begitu. Im.
Itu yang sering apa cara ekspres gitu, yang nggak mau ribet bahasanya. Dan ada uang sih biasanya Gus, yang punya uang gitu. Oh iya, tapi sekalian jalan-jalan ya, Iya jalan-jalan betul. ke. Mm-mm. Nah, itu kan sejauh terkait proses ya Gus ya. Ternyata variatif banget ya terkait itu. Dan bisa lah di KBTU sampai sekarang pun walaupun turun SMA masih tetap bisa masa cinta ditunda gitu kan, dilarang. Itu kan Iyalah. masalah perasaan. Tuhan masa mau apa? Kamu Mau pernah tak? Kamu udah menikah, Hima? Belum? sudah, Sudah? sudah, Oh, sudah. sudah. Oke. Dulu Ternyata pernah belum menikah ya punya, Gus? iya, pernah punya pacar beda agama? Oh, Belum. enggak, Oh belum, ya, jadi belum. kalau kamu nanti punya anak dan anakmu kawin beda agama, kamu nggak usah galau. Kamu tinggal telepon aku aja. Nanti aku akan atur. Siap Gus. Kan udah kenal, aman. Kalau nggak tetangga ada yang mau nikah beda agama Iya, gitu. iya, 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 kayak gitu. Sekarang kalau mahasiswa-mahasiswa kan banyak tuh yang pada suka dengan apa? Agak mahasiswa itu biasanya sempat cerita kalau di kelas kan ada saya juga mantan saya juga Kristen Bu, mantan saya Katolik Bu gitu. Ada beberapa bagian kemarin pas pembahasan Vicky Munakar kan Iya, berkaitan dengan itu. Ya kita bahas untuk itu. betul. Aku Nah, itu selalu mengatakan seperti ini di ketika konsultasi ya. Kalau perkawinan pacaran beda agama itu dilandasi dengan cinta kasih, orang itu mencintai itu kan indikatornya nggak akan memaksa tuh. betul. Cinta yang sebenarnya itu nggak memaksa. Cinta yang sejati itu ia tidak akan pernah menggunakan pemaksaan. Kayak gitu. Makanya aku selalu bilang kalau kalian betapa beruntungnya anak-anak kalian nanti di dalam membina anak-anak kalian itu mendapatkan dua sumber kebaikan. Pertama sumber Islam dan sumber Kristen atau sumber Katolik. Kalau aku itu kan sumbernya satu, sama-sama Islamnya istriku Islam, setelah Islam NU Jawa itu satu. Jadi aku membayangkan bahwa kalau perkawinan beda agama itu memang benar-benar dilandasi cinta kasih kayak gitu, maka anak ini itu sejak awal dia akan belajar tentang toleransi, begitu kan. Sejak awal Gitu. itu sudah dia belajar akan toleransi dan rata-rata anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama itu mostly itu selalu memiliki tingkat toleransi yang tinggi ya, Iya. keluarga-keluarga itu. Rata-rata menjadi seperti itu. Betul. Kayak gitu sih. Ya, Hmm, itu seperti berkaitan itu. dengan ini ya Gus, berkaitan dengan apa namanya ritual pelaksanaan perkawinannya ya. Nah, Iya. lari kepada ritual kehidupan mereka Gus. Gus pernah diceritain nggak terkait ketika anaknya mereka yang tadi dikawinkan itu lahir gitu? Mereka tuh diadanin nggak sih Gus? Ada nggak sih budaya mereka ritual terkait mapati, mitoni, terus lahiran diadanin gitu Gus? Apa tergantung nanti kepada anaknya mau dimasukin kemana? Ah, aku jarang mendiskusikan soal ini ya, yang apa namanya. Tetapi sepanjang yang aku tahu ya, eh, ya, sepanjang yang aku tahu, kemudian biasanya kalau anak itu lahir, itu pasangan itu sudah mendiskusikan ya. Pasangan itu sudah mendiskusikan tentang bagaimana ini. Karena udah Nah, clear di depan gitu. rata-rata Hmm. ya, rata-rata eh itu istri yang menjadi jenderal lapangannya. Istri yang menjadi jenderal lapangannya. Gitu. Istri yang menjadi jenderal lapangannya begitu. Ada Mm-mm. juga ya, ada satu kemungkinan. Jadi pertama itu eh, laki-laki yang ya udahlah terserah lu lah gitu mau di apa dan lain sebagainya maka ia akan eh, dididik lebih dominan itu dengan agama yang dipeluk oleh istrinya kayak gitu tapi lagi-lagi istri ini tidak ini ya tidak egois begitu ia juga selalu memberikan apa namanya kemungkinan memberikan keleluasan kepada ayahnya untuk juga bisa mendidik anak itu secara dual dual sistem dual religion itu. Eh, itu yang kedua jadi ada yang sudah sejak awal itu ya sudah pakai agama ini saja nggak usah yang lain. Tetapi yang aku lihat seperti itu sedikit karena sejak awal mereka sudah clear begitu kan. Kalaupun toh Iya. kemudian ada keberatan, mereka sudah dilebur sejak awal gitu. Jadi ya nggak apa-apa
dianukan bersama-sama bahwa nanti umur 18 tahun mereka kan akan mampu memilih, kan mampu memilih. Yang nomor dua itu menggunakan dual system gitu ya. Dual system itu artinya kalau Katolik itu ya dia dimandikan secara Katolik. Lalu di satu sisi kemudian juga ada proses akikah dan lain sebagainya. Jadi eh, ada yang termanifestasikan secara secara apa namanya secara gamblang, artinya ritual Katolik dan lain itu. Ada yang memang ya sudah deh, kalau seperti itu ya sudah, itu diniatkan akikah saja dan lain sebagainya. Nah, Ada itu. yang seperti itu, tapi menurutku eh, lagi-lagi tergantung dari kedewasaan ini ya, kedewasaan pasangan itu juga. Pasangan. Ada ya kedua pasangan itu. Ada juga kecenderungan anak itu. Jadi aku melihat itu pengasuhannya mereka itu adalah ya sudah, anak ini diasupi oleh dua hal, nanti kecenderungannya kemana ya terserah. Gitu kan. Aku pernah punya dengar gitu kan, ya udah diajak ke gereja, nanti kalau Jumatan ya ikut juga Kecamatan. Jumatan. Iya, Nantilah menurutku kalau itu iya, nantilah kalau menurutku udah itu gede, menarik. terserah dia mau ikut kemana gitu lah ya. Iya, misalkan kayak anaknya Nadim gitu ya, anaknya Nadim Hmm. kemarin dengan Rami, Franka ya. Iya. Itu kan ketika Paus datang itu kan dia dimintakan berkah kan ke Paus. Itu kan Nadim kan. Nah, Nadim sama istrinya kan ketika Paus datang itu kan dia ya ada video gitu kan. Terus Hmm. anaknya yang waktu itu masih bayi kalau nggak salah, Franka kemudian minta barokahnya dan Luar tuh, biasa itu. minta barokah itu kan bisa macam-macam ya. Bisa jadi Ya. nanti anaknya yang itu tadi ketika ketemu dengan Pak Nazarudin ya, bosmu yang baru nanti itu kan bisa juga nanti dikasih berkahnya oleh Profesor Nazarudin. Iya, betul. Itu pemandangan yang luar biasa itu, Gus. Meminta berkah kepada itu. Iyalah. Heeh. Oke deh, terkait itu clear tuh berarti masalah ritual, masalah ini. Sebenarnya itu apa namanya, Gus? Latar belakang dari mereka itu mempengaruhi nggak, Gus? Mempengaruhi Oh, mereka punya sangat. keinginan itu untuk Oh, sangat. nikah. Sangat Hmm. begitu. Kebanyakan yang broken home atau Begini gimana? ya, Heeh. aku itu memaknai perjodohan itu kan ujian ya. Perjodohan itu ujian. Artinya Tuhan itu sebenarnya, kalau kamu menggunakan pendekatan Aristotelian ataupun Plato, itu kan ada begini. Jadi ketika kita ini masih di atas, belum jadi manusia, itu kan Tuhan itu kan menciptakan kita berpasangan. Ya. Nggak tahu pasangan kita siapa. Lalu Hmm. ketika kita lahir, pasangan itu dipisah seperti Hawa dengan Adam. Tuhan itu ingin ngomong kayak gini, Muhimah, jodohmu ada, tapi jodohmu masih menjadi misteri. Tapi jodohmu pasti ada. Aku sudah menyediakan itu, tetapi kalau kamu tidak berupaya untuk menemukannya, ya kamu tidak akan mendapatkan jodohmu. Nah, proses menemukan ini adalah ujian itu sendiri. Termasuk misalkan aku kan, aku merasa aku jodohku adalah istriku, ya aku memperjuangkan sampai 8 tahun kan baru kawin meskipun ada gonjangan dan lain sebagainya, persis Putus seperti mereka nyambung, putus juga. nyambung. Iya, putus nyambung kan dapatnya itu sama dengan mereka begitu. Kalau mereka itu memang sudah disatukan, meyakini bahwa itu jodohnya, ya itu sudah 60%, tinggal 40%-nya itu adalah effortnya dari mereka itu sendiri. Latar belakang itu sangat sangat menentukan. Biasanya kalau latar belakangnya misalkan dari kelompok Islam yang sangat kental begitu, ketika mereka merasa cocok merasa cocok pacaran dengan beda agama begitu, itu ada challenging yang sangat luar biasa. Mereka akan diuji oleh dirinya sendiri. Ingat bawang yang lapisan pertama, Ya. bener Heeh. nggak sih? Dosa nggak sih? Iya Gitu. nggak ya? Iya nggak sih kayak gitu. Jadi itu itu ujian pertama ya, ujian semester pertamanya. Kalau dia misalkan enggak deh nanti masuk neraka dan lain sebagainya, ya sudah, ya dia Masih gagal. diuji Iya, keyakinannya. Mm-mm. betul. Lalu kemudian ia diuji yang kedua. Kalau dia lolos dengan itu, ia akan diuji oleh
orang-orang di sekitarnya, orang Lingkungan. tua dan lain sebagainya. Akan diuji itu di lapis kedua. Anggap saja clear itu akan diuji lagi yang paling itu ya komprenya itu ya di soal teknis dan seberapa kuat mereka itu mampu berkorban satu dengan yang lain. Misalkan ya kalau tidak memungkinkan model satu dan kedua ya sudah deh, kita model yang ketiga dan keempat. Toh nanti setelah kita punya buku nikah atau kutipan akta perkawinan, aku bisa balik lagi ke agamaku. Itu ujian yang paling kuat. Ingat ya, apa cinta itu soal perjuangan. Cinta model apa yang nggak perlu perjuangan itu menurutku ya cinta yang biasa-biasa saja. Tapi Bukan kalau cinta. diperjuangkan dengan nggak karu-karuan itu kan rasanya Ugal-ugalan ya, beda Gus. gitu, Im. Iyalah. Iya, betul. Jadi latar belakang itu menjadi penting termasuk circle-nya, Mm-mm. circle-nya aku melihat ya dari beberapa klienku yang sukses itu rata-rata circle-nya banyak. Circle-nya banyak itu dia sejak awal itu sejak mahasiswa itu dia sudah hidup di peradaban yang lebih plural, lebih plural gitu. Gitu. Sepanjang yang aku tahu, semakin para pelaku itu memiliki modalitas peradaban yang plural di dalam persekawanannya dengan yang lain, maka ia akan menjadi lebih kokoh begitu ya, jadi lebih kokoh. Kogo dan tidak mudah menentang atau menerima sih pada pendirian yang Gimana? iya, dia akan menjadi lebih kokoh untuk memikirkan apa namanya, mana yang harus masuk dan mana yang harus tidak masuk pendirian. Iya, terutama tantangan terbesar itu adalah soal neraka itu loh. Kamu tahu sendiri kan ya apa betapa doktrin tentang neraka dan lain sebagainya menjadi penting. Dan yang kedua, neraka itu kan dibagi menjadi dua, Him. Neraka nanti sama neraka yang kita akan terima ini. Misalkan begini, di hukum fikih klasik kita, kalau ada orang Islam, anak kita Islam, lalu mereka memilih untuk pindah keyakinan, itu kan secara hukum waris kan dicoret. Iya. Meskipun ada konsep hibah ya. Artinya itu kan neraka juga. Lalu dikucilkan. Aku mendapatkan banyak sekali curhatan dari bukan klienku ya, rata-rata klienku clear semuanya ya. Tapi betapa banyak orang-orang yang memilih untuk menikah dengan orang yang ia cintai, tetapi sebagai gantinya ia dikucilkan dari keluarga besarnya dan Keluarganya. lain sebagainya. Banyak sekali seperti itu. Artinya penghakiman itu muncul di dunia yang menurutku itu tidaklah perlu gitu. Karena kan rumah tangga itu kan sifatnya sangat personal. Iya, Gitu betul. sih. Mm-mm. Terakhir deh, Gus. Mhm. Kan udah terlanjur tuh, udah cinta sama non-Islam, beda agamanya, terus kemudian udah mau apa namanya? Ya mau gimana lagi gitu kan? Udah adanya gitu dan aku cinta sama dia gitu kan. Nah, Iya, masa negara mau diem aja sih semua masuk kayak gini terus gitu Gus. Nah, kira-kira nih menurut Gus, budaya hukum yang ideal yang seharusnya bisa diterapkan pada orang-orang nikah yang sudah terlanjur nikah beda agama gimana Gus? aku kalau kamu menyangkut soal negara, aku akan ngomong kalau menurut Friedman itu kan ada tiga ya soal hukum, budaya hukum, struktur hukum, konten hukumnya dan lain sebagainya. Ngomong struktur hukum dan konten hukumnya, aku merasa yang perlu dilakukan oleh negara adalah ya kembalilah ke Undang-Undang 174 itu, ya, Undang-Undang 174 dan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan. Artinya apa? Seluruh regulasi yang menghambat, yang bertentangan dengan dua undang-undang itu harus di-drop. Termasuk SEMA 2 2023 itu harus di-drop. Aneka telegram rahasia di Spenduk Capil yang tidak memperbolehkan kantor-kantor di Spenduk Capil untuk mencatat, itu juga tidak diperbolehkan lah. Harusnya tidak diperbolehkan lagi. Kayak gitu. Jadi secara minimal, secara struktur hukum dan konten hukum itu, keberadaan Undang-Undang 174 dan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan itu sudah cukup menjadi bekal ya
menjadi apa memberikan jalan bagi orang-orang yang mau menikahkan beda agama itu menjadi relatif bisa melakukan hal seperti itu. Itu minimal ya, minimal. Kalau mau ideal itu aku mengamini apa yang disarankan, disarankan oleh Hakim Konstitusi eh, Puh, Hakim Pak Puh, itu Hakim Konstitusi. Aku pernah nulis soal itu ya. Pak Puh dengan Hakim Suhandoyo kalau nggak salah. Ketika mereka Mahkamah Konstitusi itu mengadili gugatan judicial review terkait Undang-Undang 174 yang diajukan oleh Ramos Pategi, itu dua hakim ini melakukan concurring opinion. Concurring opinion itu adalah ia punya punya pandangan berbeda menyangkut soal perkawinan beda agama. Nah, yang menarik kalau kamu nanti baca, harus baca ya, nggak kasih apa putusannya. Salah satu dari dua hakim ini mendorong negara itu juga memfasilitasi. Memfasilitasiannya itu malah luar biasa begini. Jadi nanti di Spenduk Capil dan KUA itu menyediakan dua buku. Jadi misal ya, ini misal kalau ada orang selama ini kan di Spenduk Capil itu kan kalau kawin sama agama. Jadi di Spenduk Capil itu akan mengeluarkan kutipan akta perkawinan seagama, misalkan Kristen dengan Kristen. Tapi kalau ada orang Tapi kalau ada orang perkawinan beda agama yang mau dicatatkan di Dispenduk Capil, itu juga dilayani. Hmm. Kutipannya beda. Nah, itu. Lalu di KUA, KUA juga seperti itu. Kalau ada orang Islam menikah dengan Islam, ya ada buku nikah. Tapi kalau ada orang Islam kawin dengan orang selain Islam dan pengen dicatatkan di KUA, juga difasilitasi. Itu yang kemarin ramai Begitu. itu tentang Iya, juga untuk penghayat dan kepercayaan sama. Ada dua eh, model pencatatan perkawinan. Bagiku itu sangat luar biasa kan. Islam di tangan para hakim itu benar-benar diletakkan sebagai agama yang memerdekakan, agama yang tidak mendiskriminasi orang. Jadi itu ya secara struktur. Nah, secara budaya lagi-lagi pengajaran Islam berhentilah. Jadi berhentilah mengajarkan kepada anak-anak kita yang Islam, mengajarkan bahwa orang di luar Islam itu kafir, sesat. Itu kita harus berani untuk menghentikan itu semua. Kita harus menggunakan Munas Alim Ulama NU 2019 bahwa definisi kafir secara sosiologis dan politik itu sudah tidak ada. Yang ada adalah warga negara, muwatinun itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga cara pandang kita terhadap agama-agama selain Islam itu juga menjadi berubah gitu ya. Termasuk juga cara pandang kekristenan ketika melihat orang di luar kekristenan itu jangan dianggap sebagai orang yang sesat, orang yang tidak terselamatkan. Karena selama ini kan doktrin di gereja itu kan meyakini bahwa keselamatan itu hanya ada pada mereka yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Mereka memaknainya secara literal begitu kan. Sehingga kalau nggak Kristen dianggap nggak selamat, kita dianggap orang kafir, kita oh, kan ini kacau kalau seperti itu. iya iya betul betul. Masa agama diperkosa kayak gitu kan ya susah kan ini. Angel ya Gus ya. Ngel pokoknya. Itu sih Gus. Terima kasih Oke, banyak waktunya ya Gus ya. thank you ya. Mohon maaf sudah membuang Oke, waktu. aku berharap apa namanya disertasimu lancar kayak gitu. Amin. Amin. Dapat ini ya, dapat hasil yang memuaskan lah. Aku Amin, berharap. amin, amin. Terima kasih Gus. Nanti kalau semisal saya butuh diskusi lagi atau saya ingin konsul, Oke, nanti kamu bisa baca-baca tulisanku. siap. Makasih ya Gus ya. Thank you Semoga ya bisa Him. Oke, thank ketemu you, lagi. thank you, Saya berharap bisa ketemu di selain Zoom juga nanti Soan ke Gus. Semoga thank bisa you. jalan ke sana nggih. Ya, terima Lagi kasih. Gus.
Ya.